Baik, akan kita lanjut. Nah, jadi apa itu segmentasi market atau segmentasi pasar? Teman-teman tadi sudah membaca ya bahwa segmentasi pasar atau segmentasi market itu adalah untuk memecah pasar ya, memecah audiens dari yang tadinya bermacam-macam atau heterogen itu menjadi satu macam. Jadi menjadi homogen. Jadi yang tadinya umum menjadi lebih spesifik. Yang tadinya market kita itu atau audiens kita itu terdiri dari misalnya eh, lelaki dan perempuan, kemudian usia dari 15 tahun sampai 50 tahun, kemudian eh, yang tinggal di perkotaan dan tinggal di pedesaan, kemudian ada yang hobinya berias, ada yang hobinya makan. Nah, itu akan berbeda-beda sehingga kita di sini nanti dalam menentukan pasar ya, itu harus dipilah-pilah atau dipecah-pecah berdasarkan segmentasinya. Nah, itu yang disebut dengan segmentasi pasar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu 6 jenis segmentasi pasar. Kalau expert ada yang mengkategorikan segmentasi pasar ini hanya 4, ada yang 6. Tetapi umumnya baik yang 4 atau 6 itu semuanya masuk ya, karena itu menjadi inti dari segmentasi pasar yang nanti dibutuhkan saat kita mempromosikan produk kita. Mungkin saat ini kita belum begitu familiar dengan istilah segmentasi pasar ini ya, karena ini nanti kelak akan digunakan ketika teman-teman nanti terjun di iklan ya, atau namanya itu lebih bahasa kerennya itu ads. Misalnya teman-teman pernah lihat ya di Instagram atau di Facebook ada konten baik dia video ataupun foto yang di bawah brandnya itu ada tulisan bersponsor gitu ya, atau sponsored bahasa Inggrisnya. Nah, yang dimaksud dengan itu adalah berarti konten tersebut sudah diiklankan ya, baik dia FB Ads, Instagram Ads, atau Google Ads. Kalau Google Ads dia nggak akan masuk ke Meta ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat dulu apa saja sih 6 jenis segmentasi pasar atau segmentasi market itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, yang pertama adalah segmentasi pasar itu. Yang pertama adalah geografis, dilihat dari sisi geografis. Maksudnya apa? Kita akan mengkategorikan pelanggan-pelanggan kita itu berdasarkan batas-batas wilayah. Jadi nanti dalam memasarkan produk, kita bisa menyasar produk ini akan saya pasarkan di wilayah mana aja sih. Kalau dia tingkat kecamatan, misalnya di kecamatan, kalau di area saya ya mungkin ada namanya kecamatan Kemiling, ada namanya kecamatan Raja Basa, ada kecamatan Waihalim, sehingga nanti segmentasinya beda-beda ya, wilayah sasarannya beda-beda. Untuk kalau yang wilayah Kemiling cakupannya seperti ini, kita akan mencakup wilayah mana saja untuk memasarkan produk kita ini. Itulah yang disebut dengan dari segmentasi yang pertama, yaitu dilihat dari sisi geografisnya. Nah, kemudian yang kedua ada demografis. Agak beda sedikit dari yang geografis ya. Kalau demografis ini kita akan membagi pelanggan kita atau calon pelanggan kita berdasarkan data statistik tentang sekelompok orang. Gitu ya. Ini lebih bahasa yang terlalu tinggi mungkin ya buat emak-emak, tetapi nggak apa-apa, cukup tahu aja dulu ya, jangan dipikir ruwet atau sulit, tidak ya. Nanti terbiasa dan bahasa-bahasa seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah psikografis. Ya, psikografis itu adalah membagi pelanggan berdasarkan kepribadiannya. Di iklan tuh sangat spesifik ya, ketika kita main FB Ads atau IG Ads, sampai perilakunya pun nanti akan disasar, dipilah-pilah, dijadikan yang lebih spesifik. Sehingga produk kita itu benar-benar menyasar sesuai dengan peruntukannya. Siapa gitu ya, nggak ngasal gitu. Makanya gunanya kita belajar tentang jenis segmentasi market ini. Misalnya produk ini mungkin cocok bagi orang yang suka belanja aja, atau cocok bagi orang yang hanya misalnya sukanya nonton aja gitu ya. Nanti ada habit-habit atau behavior yang seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah waktu, yaitu menerapkan strategi pada waktu tertentu.
ya. Misalnya produk ini cocoknya digunakan untuk malam hari, atau saya jualan baju dan baju ini hanya cocok digunakan untuk pesta, seperti itu ya. Jadi kita kategorikan ke yang lebih spesifik sesuai produk ini, sesuai dengan niche-nya. Kemudian yang terakhir adalah harga atau menyesuaikan harga berdasarkan pertimbangan keuangan target pasar ya. Ini nanti juga akan ketemu ya. Apa sih yang dimaksud segmentasi pasar itu dilihat dari sisi harga. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Strategi segmentasi market itu ada beberapa berdasarkan lokasi geografis, yaitu ada yang batas wilayahnya, ada yang batas negaranya, ada yang batas kota atau daerahnya. Itu yang tadi sudah saya kemukakan di bagian awal tadi ya. Nah, ini memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan kondisi geografis dan budaya setempat. Jadi nanti dipecah-pecah atau dipilah-pilah berdasarkan itu tadi, letak geografis, kemudian budaya ya. Saat ini ya seperti saya harus berulang-ulang mengatakan bahwa belum nyambung loh dengan kalimat bahasa-bahasa seperti ini. Tenang. Saat ini teman-teman cukup tahu aja dulu ya. Karena mau dipaksa memahami nanti malah kesannya jadi berat gitu, padahal enggak ya. Slow aja, pelan-pelan diikutin, dipahamin. Yang penting kita ambil intinya dulu. Oh, kita mau belajar target market. Gitu aja ya, itu aja dulu ya, supaya pikiran teman-teman nggak kemana-mana, nggak terkesan ribet gitu. Nah, kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan target market atau target pasar ya. Target pasar itu adalah sekelompok konsumen yang jadi sasaran untuk pendekatan bisnis supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis kita ya. Jadi dia terpecah, nggak semua konsumen yang bakal kita tawarkan produk kita ini. Kenapa? Karena belum tentu produk atau jasa ini cocok untuk si A. Belum tentu produk atau jasa ini cocok untuk si B. Itulah gunanya kita memecah pasar itu berdasarkan kelompok konsumennya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan target pasar. Contohnya misalnya di sini saya berikan contoh target pasar dan produknya. Misalnya saya punya target market itu untuk perempuan muslimah usia 40 sampai 50 tahun ya. Kemudian saya punya produk yang mau ditawarkan yaitu baju muslimah. Berarti usia segitu cocok nggak kalau saya menawarkan kaftan dengan gamis? Cocok nggak? Masih masuk ya. Nah, tetapi kalau misalnya saya ambilkan contoh target marketnya itu adalah perempuan muslimah tetapi usia 18 sampai 25 tahun misalnya. Cocok nggak kalau saya berikan kaftan dan gamis? Gitu ya, teman-teman sudah bisa nangkep ya maksudnya ini apa ya? Saya punya target market perempuan muslimah usia 60 sampai 70 tahun misalnya. Berarti udah kategori nenek ya, seperti itu. Kira-kira dengan kaftan, nenek-nenek cocok nggak sih kalau saya pasarkan produk ini? Gitu maksudnya. Ya, saya mau menyasar perempuan-perempuan muslimah atau remaja-remaja muslimah usia 12 sampai 18 tahun. Kemudian saya berikan misalnya bukan abaya tetapi kebaya tradisional misalnya dengan nuansa muslimah. Kira-kira masuk nggak ya kalau target marketnya usia segitu? Ini yang dimaksud dengan target pasar tadi. Jadi kita sudah bisa nih sekarang, kemarin sudah ketemu niche-nya, sudah terbayang ini mau kemana arahnya. Kemudian produk saya ini atau jasa saya ini target pasarnya siapa gitu ya. Kalau coba sekarang teman-teman cek niche-nya apa yang sudah ketemu kemarin, produk atau jasa, produk fisik atau nanti yang mau main produk digital ya, dikhususkan untuk misalnya parenting gitu ya. Kira-kira target marketnya untuk materi parenting ini siapa sih? Ya, mungkin ibu-ibu muda ya, usia 23 sampai 35 tahun, usia 25 sampai 35 tahun. Berarti teman-teman itu akan mencari produk-produk digital atau mungkin produk fisik atau jasa yang berhubungan dengan parenting ya,
yang menyasar ibu-ibu muda yang diperkirakan memiliki anak-anak masih usia toddler atau usia anak sekolah TK, SD, seperti itu kira-kira ya. Nah, itu yang dimaksud dengan target pasarnya. Jadi teman-teman sudah ada bayangan ya, needs-nya apa berdasarkan passion teman-teman. Kemudian ini produk ini atau jasa ini mau saya pasarkan untuk konsumen spesifik yang mana gitu. Itu bahasa yang sederhananya. Kita kesampingkan dulu yang demografis ya, yang psikoterapis berdasarkan wilayah, berdasarkan harga, berdasarkan budaya itu kita sisihkan dulu aja, cukup tahu aja. Karena ini nanti akan bermanfaat seperti yang saya katakan tadi kalau kita menjalankan iklan. Nah, untuk yang saat ini teman-teman itu cukup memahami dulu produknya apa atau jasanya apa. Yang belum punya produk, cari dulu marketnya. Ya, yang sudah punya produk berarti tinggal dispesifikkan saja. Nah, teman-teman yang ingin terjun di dunia digital, karena grup ini akan membahas tentang bagaimana kita terjun di dunia digital marketing, belajar menjadi afiliator, belajar menjadi penjual produk-produk digital baik fisik maupun jasa, ya. Kemudian teman-teman sudah bisa nih ya sekarang memilah-milah ya, yang sudah punya produk tinggal dispesifikasi lagi, lebih dikhususkan lagi, dikerucutkan lagi menjadi niche. Kemudian yang belum punya produk, yang belum punya bayangan, itu tentukan dulu target marketnya bisa. Jadi kita cari dulu marketnya. Saya mau jualan apa ya, bingung. Kayaknya audiens saya banyak ibu-ibu nih. Kira-kira produk apa yang mau saya tawarkan ke mereka. Jadi marketnya dulu kita cari, apa kita mau mencari marketnya itu perempuan atau anak-anak atau remaja atau mahasiswa-mahasiswi misalnya seperti itu. Baru kita pikirkan produk apa nih yang mau dikasihkan ke mereka. Ya, kalau dalam bisnis digital kita dulukan itu kalau belum punya produk. Nangkep ya teman-teman ya dengan penjelasan singkat ini. Mudah-mudahan yang dijelaskan sedikit ini teman-teman jadi tahu apa itu target market, bagaimana kita mengsegmentasikan market kita ya. Secara umum berdasarkan gendernya, berdasarkan usianya dan seterusnya. Mudah-mudahan yang saya jelaskan sedikit ini teman-teman bisa paham, dan saya mohon teman-teman pahami, kemudian difikirkan ya needs-nya kemarin apa, kemudian dipikirkan target marketnya apa dan praktekkan ya. Setelah ini nanti setelah teman-teman membaca, saya ingin ada teman-teman yang bertanya di grup ini. Ya, misalnya bertanya apa aja atau bisa mengusulkan misalnya saya punya calon produk atau produknya ini. Kira-kira kalau saya target marketnya ini sudah pas belum ya? Tanyakan itu. Jadi kita sama-sama mengkoreksi udah tepat belum ya ini produknya untuk sasaran tersebut. Tapi kalau teman-teman belum ketemu juga ya terus aja belajar. Makanya rajin-rajin konsultasi di grup ini, bertanya seperti itu ya. Dan untuk mengasah kemampuan teman-teman supaya mau bergerak, nanti saya akan berikan latihan baik yang sudah punya produk ataupun belum, menentukan niche, kemudian menentukan target marketnya ya. Siap ya? Ya insya Allah siap, kan kita mau maju. Setelah ini baru kita belajar membuat toko online-nya supaya teman-teman sudah ada bayangan mau jual apa ya. Mau belajar yang seperti apa nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman kemarin di pertemuan offline. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya buka waktu untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.